Baik saudara, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan Aceh masih daerah termiskin ya. Tapi kembali ke Pak Dadan ya, saya sempat membaca statement Anda di media yang menyebutkan bahwa tadi memang sudah disinggung, tapi saya ingin ulang saja untuk meminta penjelasan kembali bahwa beberapa faktor utama penyebab kemiskinan di Aceh itu tadi kemampuan untuk membeli beras, kemudian juga ada kaitan dengan rokok juga, misalnya rokok juga disinggung, kemudian sektor pertanian yang memang dianggap belum pulih atau belum optimal. Nah, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya sektor-sektor ini berperan langsung di dalam berkontribusi terjadinya kemiskinan di kita? Baik, terima kasih. Tadi sedikit menyinggung terkait komoditas yang berpengaruh di garis kemiskinan. Ya memang kalau kita lihat di Aceh ini hampir ya 70% sebenarnya itu bersumber dari makanan ya. Makanan, yang paling berpengaruh itu 70% itu dari makanan. 70% lebih malah gitu kan. Nah, dari makanan itu memang yang paling besar kontribusinya adalah pertama beras. Di wilayah perkotaan, pedesaan pun sama. Nah, yang kedua apa? Ini menarik juga, rokok. Nah, rokok juga kontribusinya besar sekali selain beras gitu. Ya, nanti juga ada beberapa indikator komoditas ya, untuk yang non makanannya. Sebelum lanjut, artinya bahwa tingkat masyarakat Aceh tergantung pada rokok itu menjadi yang kedua begitu Pak Dadan? Iya, salah satunya itu, jadi pengaruh. Masalahnya begini, rokok itu punya nilai rupiah tapi tidak punya nilai kalori ya, sehingga menyebabkan karena batasan garis kemiskinan makan itu kan 2.100 kilokalori. Ya, benar. Nah, dia tidak punya nilai kalori tapi punya rupiah, sehingga menyebabkan garis kemiskinannya itu akan naik. Dan saya sampaikan bahwa garis kemiskinan di Aceh ini relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Jadi sangat tergantung dari pola konsumsi juga dari harga. Nah, kita akuilah harga kita kan juga relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain. Nah, kemudian tadi menyinggung terkait dengan faktor-faktor apa yang diduga gitu. Kami masih menyebutnya diduga karena perlu pendalaman berikutnya Pak Bagus ya. Betul. Pertama begini, prinsipnya kalau kemiskinan itu kan terkait dengan konsumsi. Nah, konsumsi sehingga kita perlu tahu sebenarnya sumber konsumsi masyarakat itu dari mana. Jadi pertama sumbernya adalah berasal dari pembelian atau produksi sendiri. Ya, jadi itu pembelian atau produksi sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan bersumber dari transfer, misal dari pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau kita kupas seperti apa? Misalnya terkait dengan kalau pembelian ya produksi sendiri kan terkait dengan upah gaji ataupun pendapatan. Di Aceh ini kan seperti kita maklumi bahwa pertanian itu kan porsi terhadap perekonomian Aceh cukup besar. Cukup besar, benar. Terhadap PDRB itu kurang lebih 30%. Kemudian terhadap penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 37%. Nah, demikian besar. Nah, kalau kita lihat misalnya kemiskinan September itu erat kaitannya dengan performa perekonomian di triwulan 3 misalnya kan. Perekonomian 3 di triwulan 3 tersebut, pertanian memang performanya ya tidak optimal, kita bilang seperti itu. Ya. Kalau kita bandingkan antar triwulan, kemudian antar tahun, kemudian kumulatif triwulan 1 sampai 3, itu masih terkontraksi, artinya minus gitu. Ya, minus. Kemudian secara lebih kecil misalnya kita lihat bagaimana produksi pangan, padi misalnya, di September dibanding ke Maret itu sampai turun 40%. Itu juga luar biasa begitu. Ini juga kaitannya kan dengan tingkat kesejahteraan petani gitu. Artinya yang menyebabkan turun di sisi itu sampai 40%, apa temuan BPS? Bisa macam-macam ya, misalnya terkait dengan bencana dan sebagainya. Itu salah satunya menyebabkan gagal panen yang demikian besar. Ini juga ditunjukkan oleh indikator kita yang lain, itu nilai tukar petani. Nilai tukar petani kan salah satu ukuran kesejahteraan petani secara makro. Dia kan perbandingan antara indeks yang dibayar dengan indeks yang diterima. Yang diterima dengan yang dibayar gitu kan. Jadi artinya bahwa nilai tukar petani kita sebenarnya pada September sudah naik, ya sudah naik. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak didorong oleh sektor perkebunan yang menikmati kenaikan komoditas. Tetapi kalau kita lihat misalnya subsektor lain seperti hortikultura, tanaman pangan, kemudian ada di situ peternakan itu turun. Turunnya dari nilai tukar petani yang di bawah 100. Di bawah 100 itu kan menunjukkan bahwa tekor sebenarnya. Sudah tekor, turun pula gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian ada yang menunjukkan juga bahwa petani kita itu umumnya 51% itu petani gurem, artinya memang di bawah 5.000 meter persegi kemampuan lahan yang dikuasainya. Ya, kita bisa bayangkan dengan jumlah anggota rumah tangga yang
relatif besar dengan lahan yang demikian kecil, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kemudian juga kita bisa lihat terkait pendapatan juga. Survei Angkatan Kerja Nasional kita di Agustus menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 207 ribu penduduk usia kerja di Aceh yang masih terdampak COVID gitu. Baik dia sebagai pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja. Itu kan erat kaitannya dengan pendapatan juga. Nah, yang penting juga kami sampaikan yang sumber konsumsi yang berasal dari transfer pemerintah misalnya. Terkait dengan progres penyaluran bansos sembako. Ini penting sebenarnya. Ya, ini cukup efektif dalam jangka pendek ya untuk menahan ada transfer tadi ya. Betul. Cukup efektif terutama untuk mereka yang ada di lapisan bawah. Kita lihat bahwa untuk triwulan ketiga cakupan realisasinya yang masuk ke rekening itu hanya 70%. Ini juga perlu dievaluasi kenapa sampai masih rendah tersebut gitu kan. Berbeda dengan kondisi Maret ya. Kondisi Maret itu kan capaian kita termasuk yang paling tinggi di Indonesia, hampir 98%. Ya itu juga kan salah satunya ditandai dengan penurunan kemiskinan sedikit. Jadi secara ini untuk menjaga konsumsi masyarakat ya bansos dalam jangka pendek itu cukup efektif lah begitu. Ya, tapi tentu harapan ke depan kita tidak bisa tergantung kepada bansos terus. Tapi sebenarnya ini bocoran juga, bocoran strategi ya untuk menghindari agar angka-angka ini tidak terlalu tinggi. Tapi sebelum ke Pak Muklis satu lagi ingin klarifikasi, apakah BPS sempat menelusuri sebenarnya ketika ada hal-hal tadi yang disinggung itu ada faktor penyebab lain misalnya karena kurangnya sentuhan pemerintah atau ketidakpahaman masyarakat sendiri terkait dengan misalnya yang tadi kita bicarakan, masalah tukar atau pendapatan mereka dan sebagainya. Maksudnya ini menjadi catatan penting, berarti ada peran pemerintah yang perlu dioptimalisasikan atau peran masyarakat sendiri yang juga harus ditingkatkan begitu, Pak Danan. Memang secara rutin ya kita setiap bulan menyampaikan bagaimana informasi terkait perkembangan misalnya kesejahteraan petani kita sampaikan setiap bulan ya. Kita rilis nilai tukar petani itu setiap bulan. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya sebenarnya ini sudah harus warning memang sebetulnya ya. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani utamanya yang subsektor tadi. Tanaman pangan, hortikultura, peternakan. Disitulah umumnya tenaga kerja banyak ya, umumnya bekerja di sektor itu. Dan juga ini sentra istilahnya konsentrasi penduduk miskin juga di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya pemerintah harus banyak fokus sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari petani salah satunya. Baik, nanti kita akan tanya ke Pak Muklis bagaimana strategi ini. Tapi sebelum itu kita pause sejenak, pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut. Penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam perbincangan terkait dengan Aceh masih daerah termiskin ya. Tentu ini kaitan dengan rilis data dari BPS. Tapi kabar baiknya tentu
Aceh bukan satu-satunya daerah yang punya problem dengan ini. Hampir sebagian besar daerah di Indonesia punya problem seperti itu. Bahkan kalau kita lihat Papua misalnya, angka kemiskinan yang dirilis kemarin itu mencapai 27,38% ya. Kemudian Papua Barat 21, kemudian NTT 20 sekian. Aceh memang berada di posisi kelima itu 15,53%. Whatever, tapi ini tetap perlu upaya kita untuk merevisi atau membuat lebih baik lagi. Nah, kembali ke Pak Muklis. Kalau kita lihat data sebenarnya tadi kita sudah melihat bahwa kemiskinan ini bukan hal baru ya, bahwa semenjak tahun 2000 kita sudah berada di jalur kemiskinan. Itu kalau kata Kementerian Bappenas menyebut begitu. Aceh sudah mulai punya masalah dengan itu semenjak 2000 dan seterusnya. Bahkan di 2000 data yang saya punya 2005, angka kemiskinan kita mencapai 32,60%. Hingga 2008 memang sudah mulai menurun dan uang yang masuk di Aceh pada waktu itu dari tahun 2000 hingga 2008 mencapai 106 triliun. Tetapi tidak serta-merta angka kemiskinan itu bisa diperbaiki secepat mungkin. Nah, menurut Pak Muklis, apakah selama ini, walaupun memang statistik tadi telah menggambarkan ada tren penurunan, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah sebenarnya sudah on the track untuk memperbaiki posisi kita, Pak Muklis? Baik, saya pikir yang pertama kita kan sudah sampaikan bahwa pemerintah perlu mengidentifikasi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Aceh. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Dadan bahwa sebagian terbesar masyarakat kita itu ada di sektor pertanian. Terutama pangan. Yang kemudian kita telusuri, ternyata bahwa luas garapan mereka masih sangat sedikit, hanya 0,22 hektar per kakak. Yang lebih tragis lagi bahwa mereka itu bukan petani, tetapi dia adalah buruh tani. Pemiliknya ada di Banda Aceh, sementara penggarapnya ada di desa. Lebih parah lagi bahwa mereka itu justru bukan petani profesional, tapi petani subsisten. Makanya tadi disampaikan kenapa nilai tukarnya rendah, lebih rendah, karena dia tidak profesional, bukan berbisnis. Kalau secara bisnis, usaha pertanian pangan itu sudah nggak ekonomis memang. Kalau begitu apa artinya ini? Apakah maksud saya government policy-nya, kebijakan pemerintahnya yang belum menyentuh yang kita maksud tadi, ataukah is there any problem? Betul. Makanya pemerintah itu harus berperan multifungsi. Manakala kemampuan petani mampu menghasilkan yang terbagus buat masyarakatnya, buat daerahnya, pemerintah juga harus menjadi sesuatu sebagai penyangga. Ini kan sering juga menjadi penyebab, manakala panen petani itu datang, panen besar, harga turun karena kembali ke hukum demand supply. Di sanalah peran petani, peran pemerintah harusnya menjadi badan penyangga. Dia beli punya masyarakat, kemudian dia supply kembali pada masa paceklik. Tapi selama ini itu dilakukan juga Pak Muklis sebenarnya? Tidak nyata. Buktinya bahwa sebagian besar produk-produk pertanian itu justru mengalir ke Medan melalui rantai pemasaran yang sangat panjang. Makanya tadi saya bilang bahwa pangsa pasar dari harga jual terakhir yang diterima petani sangat rendah. Itu menjadi penyebab bahwa memperoleh Rp552 per bulan per orang itu sulit. Kan ada samsirong ini. Iya. Padahal angkanya enggak besar-besar kali. Enggak besar sekali, tapi enggak usah kita pesimis. Iya. Toh di mana-mana daerah-daerah negara sekalipun yang sumber daya alamnya berlimpah, di sana kita temukan sumber daya manusia yang lemah. Kita boleh cek. Boleh cek per negara atau per daerah. Lihat lahannya subur, luas, tapi dia justru rentan pangannya. Itu persoalan. Di kota lebih tahan pangan ketimbang di desa. Di sektor pertanian tanaman pangan lebih rentan pangannya daripada yang non pangan. Kan ada something wrong ini. Sesuatu yang salah mungkin. Kita makanya perlu lihat pemerintah harus tepat waktu hadirnya dan sesuai dengan problem yang ingin diselesaikan oleh masyarakat. Nah, makanya perlu on the track tadi. Oke. Tapi selama ini kalau kita lihat dari perencanaan-perencanaan misalnya yang dilakukan yang dirilis oleh pemerintah, misalnya mereka punya target Pak Muklis kalau kita lihat. Yang misalnya yang terbaca di tahun harapan mereka di tahun 2021 kemarin itu angka kemiskinan mencapai 15,11 atau 15,11%. Targetnya, tapi memang tidak tercapai. Artinya upaya untuk planning itu ada. Tapi apa yang terbaca oleh Pak Muklis, di mana salahnya yang terdetek oleh
Pak Muklis? Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tapi juga oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, kalau perencanaan pembangunan di tingkat provinsi mungkin oke, di kabupaten kota kerja apa? Oke, ini desa patut kerja diduga apa? juga ya. Malah sekarang yang perlu kita pertanyakan dana-dana yang sudah bergulir ke masyarakat desa sekalipun. Hampir 1 miliar per desa. Masa mereka nggak bisa benah, masyarakat nggak bisa makan? Di sana ada sawah, di sana orang ada, pemerintah ada, BUMD ada, semua ada. Kenapa tidak? Kan ada sesuatu yang salah ini. Makin menjawab. Makin menjawab. Uang ada, tanah ada, fasilitas oke. Yang kurang ditampung pemerintah. Kenapa bisa miskin masih? Artinya menurut Pak Muklis dari skema yang sekarang sampai kita punya dana Pumakmu Gampung itu seyogianya angka itu cepat-cepat bisa turun. Pola distribusi pendapatan dan pekerjaan yang masih bermasalah. Oke. Masih saya sudah jadi pengajar, jadi tim ahli di mana-mana besar. Sementara adik abang saya tidak. Jadi distribusi pendapatan tidak merata menjadi juga penyebab kenapa banyak kelompok masyarakat miskin. Ada penumpukan aset pada orang tertentu, kelompok tertentu. Jadi sumber masalah. Sehingga seperti tadi, masyarakat di desa itu dia bukan petani sesungguhnya. Dia adalah buruh tani. Dia pekerja pada orang-orang kaya yang tidak ada di desa itu. Kemudian lagi kalau garapannya sangat kecil, tidak ekonomis, 0,24 hektar per kakak, kecil sekali, itu tidak ekonomis. Sudah nilai tukarnya rendah, produksinya juga lemah, harga tidak menentu. Makanya kehadiran pemerintah pada sisi awal adalah menjamin. Makanya di pemerintah itu ada harga pemulihan pemerintah. Harga pemulihan pemerintah terhadap panen masyarakat sayangnya turun tidak tepat waktu. Manakala panen harga belum turun, manakala turun harga panen sudah nggak ada. Itu masalah. Oke, memang ini butuh perencanaan atau strategi yang lebih Betul, bagus lagi. iya. Tapi satu lagi sebelum ke Pak Dadan, apa pendapat Pak Muklis ini kan orang awam bilang begini ketika mendengar angka-angka ini kan jadi heboh, jadi kan memang heboh seakan-akan memang ada problem besar gitu kan. Ada pihak atau ada masyarakat yang menyebut begini misalnya Pak Muklis, nyuki bancara, puluhan triliun ya Aceh, tapi angka kemiskinan bisa begini. Bagaimana Pak Muklis menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu bukan hal mudah, kemudian butuh kolaborasi dengan semua pihak, atau apa pendapat Pak Muklis sebenarnya? Nah, yang pertama memang diperlukan dari orientasi. Ya, di basis pengembangan pemberdayaan masyarakat lokal, yang berbasis sumber daya lokal itu mesti menjadi orientasi dari pemerintah pada jenjang manapun. Kan nggak fokus. Ini kadang-kadang yang perlu tidak terbangun, yang terbangun tidak perlu. Nah, ini juga sebuah persoalan. Nah, sementara yang dibutuhkan tadi, ada hasil identifikasi oleh BPS. Apa yang jadi penyebab? Nilai tukar, benah nilai tukar. Apa yang jadi penyebab? Nilai jual masih rendah, benah nilai jual. Oh, nilai industrialisasi masih kurang, lakukan. Kalau pertanian dari pertanian buat agribisnis, agroindustri bisa. Sehingga nilai tambah yang bisa membuat pendapatan terperbaiki. Oleh karenanya konsentrasi para pihak adalah membenah bagaimana meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan masyarakat, terutama di pedesaan, lebih khusus lagi di sektor pertanian tanaman pangan. Oke, gitu. Artinya satu hal menarik tadi, sebisa mungkin pembangunan itu didasarkan pada kebutuhan. Bukan keinginan. Bukan keinginan. Kalau nggak terpenuhi tadi kebutuhan dasar. Ya? Kebutuhan dasar. Keinginan sebenarnya nggak butuh masyarakat. Nggak butuh. Keinginan orang-orang atau kelompok tertentu, sehingga ini tidak menjadi optimal. Oke, menarik. Nah, kembali ke Pak Dadan. Sebenarnya BPS sendiri dalam konteks yang seperti ini. Pertanyaan pertama saya sebenarnya, apakah angka 15,53% ini untuk Aceh dengan penduduk kisaran pluses minuses 5 juta, itu termasuk angka yang patut kita khawatirkan, atau sebenarnya this is a standard figure but we need to take the advanced step? Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kita harus ya jujur juga ya. Ya angka, makanya yang perlu kita lihat sebenarnya kita menampilkan persentase yaitu ukuran yang cukup fair untuk membandingkan antar wilayah dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Aceh dengan tingkat miskinan 15% yaitu tergolong relatif tinggi ya. Tinggi ya? Relatif tinggi.
Sebenarnya kita kalau melihat kemiskinan tidak hanya cukup kemudian kita melihat persentase dan jumlah saja sebenarnya. Sebenarnya banyak hal yang perlu dilihat. Salah satunya misalnya bagaimana kedalaman kemiskinan. Kedalaman kemiskinan. Jadi selain kami merilis terkait jumlah dan persentase, kita juga pertama merilis terkait dengan kedalaman kemiskinan. Nah itu maksudnya seperti apa, Pak? Nah kedalaman kemiskinan itu ya menggambarkan bagaimana rata-rata pengeluaran gap ya antara garis kemiskinan terhadap pengeluaran di penduduk miskin itu sendiri. Nah ini juga jadi masalah kembali bahwa gapnya ini memang semakin membesar gitu, semakin membesar. Jadi artinya selain jumlahnya bertambah ya, kemudian persentasenya juga sedikit bertambah, juga ada gap yang sedikit bertambah juga. Nah, kemudian juga ada ukuran lain yaitu tingkat ketimpangan, itu kurang lebih ya keragaman antar penduduk miskin tersendiri. Suatu wilayah dengan persentase penduduk miskin yang sama tetapi memiliki kedalaman yang lebih pendek, sebenarnya itu lebih mudah mengatasinya gitu kan dengan program tertentu gitu. Nah, ini masalahnya kita memang ada problem di situ. Nah, selain persennya bertambah, jumlahnya juga relatif bertambah, kemudian di kedalamannya juga ya semakin ke dalam begitu. Ya. Ini juga ya warning juga lah bisa sampaikan. Tapi saya ingin tanya satu hal, saya nggak tahu apakah BPS berani untuk jawab. Lalu apakah BPS berani nggak menyimpulkan, katakanlah begini, dengan besaran uang yang beredar di Aceh dalam rentang waktu tertentu misalnya, kemudian segini angka kemiskinan yang kita peroleh plus tingkat kedalaman kemiskinan itu, apakah BPS ingin menyimpulkan ada salah perencanaan tidak nih, Pak Dadan? Atau ini sesuatu yang lumrah di mana-mana, apalagi kita dihadapkan pada kejadian-kejadian luar biasa di Aceh, ada COVID, kita mau tidak mau tsunami juga ikut serta berpengaruh dan sebagainya dan sebagainya. Tentu ini bukan masalah berani tidak berani ya. Itu biar urusan Pak Muklis saja kalau masalah. Prinsipnya kalau kami kan memang bertugas bagaimana memotret ya kondisi tertentu di satu seperti apa kondisinya. Itu sebenarnya BPS hadir di situ. Tapi BPS juga tidak hanya sekedar menyediakan data. Ada sebenarnya lebih di situ adalah bagaimana data bisa lebih berbunyi, lebih bermanfaat. Itu sebenarnya tugas kami ya. Ya, itu sudah ya memang beberapa waktu belakangan ini ya kita intens juga lah dengan Bapeda misalnya, bagaimana membedah data kemiskinan. Ya itu sebetulnya harus itu wajib diketahui oleh pemerintah daerah sebenarnya. Ya jadi tidak hanya sekedar tahu, kemudian juga harus paham juga sebenarnya penyebabnya itu seperti ini, treatmentnya seperti apa dan sebagainya. Itu sudah kami sampaikan. Intinya sebenarnya kan kalau pengentasan kemiskinan kan secara umum ya kalau secara detail kan itu urusannya pemerintah lah ya yang punya program. Tapi secara umum dari kami intinya bahwa ada dua kerangka besar dalam pengentasan kemiskinan. Ya. Pertama, bagaimana menjaga beban konsumsi masyarakat. Yang kedua, dalam jangka panjang, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Gitu kan. Ya sebenarnya makanya bansos-bansos itu sebenarnya efektif dalam jangka pendek. Iya. Itu sangat membantu masyarakat, apalagi level bawah. Gitu. Benar. Tapi ke depan, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan tadi seperti disampaikan Pak Muklis tadi kan. Ya misalnya ya pemberdayaan dan sebagainya. Ya utamanya saya sampaikan tadi fokus di masyarakat petani kita karena di situ ada petani, ada buruhnya lagi lebih parah lagi kan? Seperti itu. Ya, ke depan seperti itu sebenarnya ada bagaimana itu kan. Ya, tapi sebenarnya kami hanya bisa menyampaikan bahwa demikian banyak rupiah program pengentasan kemiskinan itu kan tidak akan efektif kalau tidak tepat sasaran. Jadi sebenarnya fokusnya jangan kepada cakupan, tetapi bagaimana ketepatan sasaran itu jauh lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Mungkin seperti itu. Ya kita berharap seperti itu dan kita perbincangan kita hari ini juga dalam rangka sebisa mungkin menyarankan beberapa hal dari sekaligus mengomentari rilis dari BPS terbaru ini. Nah Pak Muklis, ke depan barangkali walaupun tadi secara general we have discussed ya, tapi specifically secara lebih khusus apa saran Anda terkait dengan langkah dan strategi pemerintah ke depan baik itu pada level provinsi maupun kabupaten kota untuk menurunkan angka kemiskinan ini? Baik, yang pertama tentu diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke desa. Jadi artinya bahwa kemiskinan tidak bisa dilihat oleh satu kelompok orang saja, oleh satu kelompok pimpinan masyarakat saja, oleh level pemerintah tertentu.
semuanya harus fokus dari pemerintah desa sampai ke pemerintah pusat. Ya. Yang kedua, diperlukan pengembangan ekonomi berbasis kepada sumber daya lokal. Misalnya daerah petani, pemberdayaan petani yang diperlukan, bukan pemberdayaan peternak, ya kan? Disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan pembangunan apa yang dibutuhkan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, bahwa diperlukan ketulusan. Diperlukan ketulusan bagi pemimpin dan juga bagi orang kaya, bahwa pada hartanya ada harta orang lain, pada pemikirannya ada pemikiran orang lain. Jadi tidak boleh kita jadi penonton. Biar menumpuk bagian Itu dia, mesti ada ya. Ada bagi-bagi. Iya, betul. Makanya kalau kata orang Jawa, nek ngarep langgeng, ojo mangan dewi. Ini kan kemiskinan karena masing-masing orang merasa itu bukan tugas saya. Itu hanya tugas pemerintah. Pemerintah juga punya limitasi waktu, limitasi mata, limitasi dana. Belum lagi seperti tadi efektivitas dana yang disalurkan kepada masyarakat, apakah sudah diterima oleh yang mustahak atau tidak oleh yang mustahak. Ini kembali seperti tadi, makanya peran pemerintah menjadi penyangga untuk beberapa komoditas strategis itu perlu. Kopi misalnya, ini pas panen karena untuk ongkos peti aja nggak cukup. Benar. Itu sempat dikeluhkan oleh para petani kopi kita. Itu sumber masalah. Padi juga begitu. Makanya orang-orang Medan beli pada mana harga murah, mana kalah panen. Karena mereka butuh untuk membayar sesuatu. Hari ini sebagian terbesar pendapatan dari usaha tani itu tidak cukup. Makanya nilai tadi. Mereka tidak punya kemampuan menahan untuk menjual beras, tapi jual gabah. Padahal nilai tambah ada di jual beras. Di beras. Itulah yang pada tadi. Ada industrialisasi yang bisa mengantarkan masyarakat dari sebuah fase ke fase lain yang punya nilai tambah. Makanya diperlukan optimalitas dalam konteks itu. Sumber daya alam kita lebih. Cuma kadang-kadang itulah Pak. Tidak optimal. Sedih sekali daerah-daerah yang sumber daya alam berlimpah, nggak tahu saya kenapa. Kok sumber daya manusia cepat puas gitu. Di mana-mana lihatlah, di mana-mana. Asal SDA oke, manusia nggak oke. Ini juga jadi pemicu. Nanti kita akan lihat dalam konteks seperti apa. Kita cari solusi yang dianggap mampu diimplementasi. Pemerintah tidak hanya pintar merencanakan, juga harus pintar melaksanakan dan melakukan pengendalian. Sekarang kadang nggak sinkron itu. Perencanaan karena siap direncanakan juga diperiksa di pusat. Ya kan? Baru disahkan dia punya rupiah. Tapi implementasi seperti apa? Jangan ada, misalnya ada lagi penumpang tengah jalan, penumpang gelap, sudah masanya. Pengendalian diperketat. Sasaran seperti tadi harus fokus, ya kan? Maka diperlukan semacam reorientasi khusus penanganan kemiskinan sehingga tidak butuh terlalu lama sesungguhnya. Karena sorry Pak Menteri, karena memang selama ini salah satu problem kita sepakat tadi ada problem komunikasi dan koordinasi juga antar level pemerintah. Itu dia yang perlu. Itu yang menyebabkan Pak Muklis melihat itu menjadi kendala utama juga kan dalam problem penanganan kemiskinan kita. Ya karena seperti tadi bahwa di desa sekalipun kabupaten kota itu merasa dia raja kecil. Itu dia. Raja kecil. Kita masih benturan. Kadang-kadang orang arogan dengan undang-undang nomor 11-nya, kabupaten kota merasa dengan undang-undang otonomi khususnya. Jadi masalah. Ini perlu urusan bahwa harus ngambil bagian. Semua pihak harus mengambil bagian dalam pengentasan kemiskinan. Statistik sudah sangat oke. Angka konkret semua oke. Pemerintah tinggal ambil mana angka ini, terus apa yang perlu kita kerjakan. Karena republik ini kita bangun bersama, bukan bangun oleh sekelompok orang tertentu. Gitu. Mungkin satu lagi Bang Plis, transparansi. Itu sangat, itu prasyarat. Kan? Mungkin biar transparan, ale dawa. Justru itu, ini kan karena seperti tadi. Maka keterbukaan merupakan prasyarat untuk kita membangun. Kalau enggak kan saling curiga. Kalau sudah curiga, itu enggak jalan. Makanya enggak boleh kueh kalau bahasa Acehnya. Enggak boleh kueh. Enggak sehat lagi. Enggak sehat lagi. Ya giliran bagi tumpuk kah ada jelas. Ini juga persoalan. Sehingga tadi menarik bahwa catatan penting adalah sinergisitas antar berbagai level pemerintahan plus juga masyarakat. Dan yang kedua tadi ketulusan misalnya itu sangat penting. Dan yang ketiga tadi adalah transparansi di dalam pengelolaan ini secara bersama-sama. Baik, sebelum ke Pak Dadan kita ada di segmen akhir, pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi yang berikut.